adalah obat dari segala macam penyakit. Itu hadis sahih. Nah dulu di zaman Nabi ada tukang terong. Terong tahu terong? Nah tukang terong ini bagaimana supaya laku dagangannya, dibikin hadis palsu yang menyamakan dari hadis yang tadi. Dia buat hadis bahwa terong adalah obat dari segala macam penyakit. Itu berkembang tuh di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Nah kemudian ditelusuri, kan kalau ada hadis Nabi itu ditelusuri kan instruksi bola nih. Cuma dari opung hadis nih. Opung dari mana hadisnya? Ya kan? Oh saya dari Bapak sebelah siapa namanya? RT. Ditelusuri terus. Dicek lagi, bapak dicek lagi, salah, cek lagi, sampai nggak sanadnya kepada Nabi SAW. Itu kalau mengecek hadis itu Imam Bukhari dan Muslim itu kalau dia mendapatkan hadis kan Imam Bukhari nggak langsung kepada Nabi, dia dapat nih, dicek dapat hadis, dicek, ini benar nggak nih hadis ini dari Nabi, dicek semua. Dari sini sanadnya cek lagi ke sini, dan itu satu orang ke orang yang berikutnya itu beda negara. Beda wilayah, bukan satu aja bukti, tapi beda wilayah. Ditelusuri ke Pak Rahman mereka, Anda dapat hadis ini. Oh benar. Dari siapa Pak Rahman? Dari Sasahri. Saya cek, ini Imam Bukhari, saya cek ke Sasahri. Saya datangin ke negeri dia. Benar nggak? Antum dari dapat hadis dari sekian sebulan. Nah ujungnya nanti, kalau sudah benar hadis itu dari Nabi SAW, dari beberapa sanad, ya itu ternyata sanad itu ada banyak Pak. Bukan cuma satu, ada 5, ada 10, ada sampai 15 orang. Coba bayangkan seorang Imam Bukhari yang hadisnya dipakai oleh kaum muslimin para ulama itu harus menyelidiki hadis ini sahih atau tidak, dia harus mendatangi sanad-sanad periwayat hadis. Sampailah kemudian ujung, oh benar ini hadis dari Nabi. Ya, berarti ini hadis ini benar, ini hadis ini sahih dan mutawatir. Kemudian Imam Bukhari ini sebelum dia menulis dalam kitabnya, dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari ini salat sunnah 2 rakaat dahulu. Dia salat supaya meyakini bahwa hadis ini benar dari Nabi. Itu seperti itu Pak gambaran. Hadis baru baca bayangin. Bayangin. Itu baru satu hadis ke sini, oh benar. Sebelum dimasukkan ke dalam kitabnya salat 2 rakaat dulu sunnah, akan mendapatkan bimbingan dari Allah bahwa ini benar-benar hadis dari Nabi. Jadi seleksi hadis-hadis itu perjalanannya lebih berliku-liku daripada perjalanan Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran itu turun, ada pesan Nabi, jangan kamu tulis hadis-hadis Nabi kecuali Al-Quran saja. Tidak tukar. Nah ini para sahabat nurut, hadis-hadis tidak ditulis, cukup Al-Quran saja ditulis dalam pelepah. Yang saya ingin jelaskan adalah perjalanan hadis itu tadi panjang, pernikahan itu ada hadis ada hadis sahih, ada hadis hasan, ya, ada hadis dhaif, ada di bawahnya lagi hadis maudhu, hadis palsu. Nah hadis palsu yang tadi itu contohnya, nggak ada tuh riwayatnya. Oh ini benar nih, sampai sini putus, nggak ada lagi. Oh berarti ente buat bohong, nggak dipakai. Kata orang ingkar sunnah ini, ngapain saya pakai hadis? Ya, pakai hadis Nabi, sunnah Nabi yang di situ banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Mendingan saya pakai Al-Quran saja yang jelas kebenarannya dan sempurna. Akhirnya dia punya paham mengingkari sunnah Nabi yang disebut dengan paham ingkar sunnah. Tapi anehnya, anehnya dia sholat 5 waktu. Ya, kenapa aneh? Karena perintah sholat 5 waktu, cara sholatnya, cara wudunya, dan seterusnya nggak ada di dalam Al-Quran. Terus dia ngikutin siapa? Ya, terus dia ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Nabi dari mana? Dari hadis dari Nabi gimana itu? Nah, ini berarti logika paham ini adalah paham yang menyesatkan.
rajin ngaji, jadi supaya paham, karena paham itu ada yang menyesatkan, ya. Namanya Islam tapi dia menyesatkan. Kayak tadi pahami sunnah seakan-akan benar. Oh iya, ini hadis ada yang palsu. Ngapain pakai yang palsu? Lebih baik pakai Al-Quran saja yang tidak jelas kebenarannya dan sempurna. Ada diabetes basah. Kalau yang diabetes basah itu jadi katanya nggak boleh ada sedikit korek dia. Kalau dikit goreng dia akan habis, ya. Ya gitu. Katakanlah gini Pak, ada seseorang yang punya kena diabetes, sakit gula, dia kena ujung jarinya luka korek. Itu nanti kalau ditimbangi, kalau diabetes gula bahasa itu dia akan terus merembet di ujung jari telunjuk. Ya, ujung jari. Sekarang solusinya gimana? Apakah yang nggak perlu pergelangan tangan, tapi cukup di ujung jari telunjuk saja. Yang mana yang benar? Yang dihilangkan cukup ujung jari, ujung jarinya telunjuk saja. Jangan dibuang sampai ini kan masih berfungsi. Jangan dibuang dari sini. Itu yang saya ingin analogikan. Kalau ada orang yang mengatakan nggak mau pakai hadis, ada hadis palsu, yang nggak usah dipakai hadis palsunya. Yang dibuang yang mana? Ya, yang dibuang hadis palsunya apa? Semua hadis. Yang nggak dipakai, yang dibuang itu cukup hadis palsunya saja. Oh ya, hadis palsu. Dari mana kita tahu hadis itu palsu atau tidak? Belajar mendekat kepada ulama. Ngaji kitab baru kita tahu. Oh ini hadis palsu dan salah apa? Kalau nggak ngaji nggak tahu. Oh ini hadis palsu, ya. Oh ini, kalau palsu jelas tinggalin kalau dia pakai. Dan ciri-ciri hadis palsu itu ada tanda-tandanya. Itu ada ngaji sendiri itu ya. Jadi secara umum, jadi nggak usah dibuang seluruhnya, nggak usah dibuang seluruh hadis yang dipakai, tapi cukup dibuang ya maudunya saja. Paham seperti ini ya? Jadi paham ingkar sunnah itu paham yang tidak apa? Hadis. Ya maksudnya yang menyesatkan, jangan diikuti, ya jangan diikuti. Aneh itu. Lalu orang di dalam Al-Quran nggak ada cara-cara sholat, Nabi dia sholat bawah, jadi dari mana? Nah, jadi logikanya itu terpatahkan, argumentasinya lemah. Gitu. Nah, tadi saya menjelaskan tentang isi tentang ibadah ya dalam Al-Quran. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara sholat? Ikuti Nabi. Ada nggak cara sholat yang mengikuti Nabi? Ada. Kalau Nabi saya tanya sholat berapa waktu? Nabi sholat berapa waktu? Berapa waktu sholatnya? Berapa waktu sholatnya? 5 waktu yang wajib ya. Tapi ada paham. Nih makanya nih. Belum ngaji di sini. Ada paham yang mengatakan sudah sampai ke keluarga, yang mengatakan bahwa ini termasuk dia yang ingkar sunnah juga, ya sama satu paket. Dia mengatakan bahwa sholat yang wajib itu cukup 3 waktu. Dirikanlah sholat pada saat matahari tergelincir. Itu sholat apa? Zuhur. Bukan maghrib. Matahari tergelincir. Zuhur. Ya. Ya. Akhirnya sholatan itu bisa. Jadi dirikanlah sholat pada saat matahari tergelincir. Setengah itu berarti ya, maksudnya adalah waktu zuhur. Ila rosatil lain. Sampai waktu masuk malam. Sholat apa? Maghrib. Wa Qur'an al-Fajr, dan waktu fajar sholat apa?
subuh. Lanjutannya, inna Qur'an al-fajri kana masbudan. Sesungguhnya sholat subuh itu dapat disaksikan oleh para Malaikat. berapa waktu? Loh, hukum sholat 5 waktu dari mana? Ada yang sholat sewaktu-waktu. Ada yang sholat kan sewaktu-waktu. Kalau lagi mau sholatnya, iya kan? Sewaktu-waktu aja sholatnya. Bukan 5 waktu aja, sewaktu-waktu. Kalau lagi enak, ya kan? Lagi senang dia sholat. Lagi bete gitu, lagi bete, ya kan? Lagi susah gitu, hidup lagi sempit, sholatnya malam. 5 waktu dari mana? Yang 2 waktu lagi? Nggak ada dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis dijelaskan. Itu maksudnya itu menjelaskan Al-Quran yang global. Berikutnya, Al-Quran juga berbicara tadi sudah tentang sholat. Ada nggak berita kurban? Apa ya? Al-Kausar. Ayo, ini mau kurban. Al-Kausar. Aku kurban tuh. Korban perasaan. Kurban, ayo ayatnya apa? Ayo tanya kan apa? Nah, Al-Kausar apa bunyinya? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli, dirikanlah sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, berkurban itu fi'il amr, ya perintah, sunnah, muakkadah yang punya kelebihan harta. Gitu. Yang punya kelebihan harta. Itu dalam Al-Quran ada. Nabi menjelaskan maka lahu sa'atan, gitu ya. Barang siapa yang punya rezekinya luas, sa'atan rezekinya luas maksudnya banyak rezekinya. Falam yudahi, tapi dia nggak mau berkorban. Ya, uangnya ratusan juta, bahkan miliaran. Dia keluarkan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, dia muslim ya. Maka kata Nabi, "Fala yaqrabanna sholat." Maka dia jangan dekat-dekatin tempat sholat kami. Ini menyinggung. Kalau puasa dekat-dekat tempat sholat kami, ya punya rezeki, kemudian kelebihan harta, tapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata. Dan sana jauh, nggak usah dekat-dekat. Gitu. Jadi ancaman sebenarnya kan. Kalau udah jangan dekat-dekat apa? Udah ancaman. Nah terus ada dalam Al-Quran yang wajib apa hewan yang dikorbankan itu apa? Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Emang ada dalam Al-Quran hewan yang yang boleh dikorbankan itu sapi, unta, kambing, ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Di mana adanya? Di dalam hadis. Nabi menjelaskan. Gitu. Makanya perlu kajian Al-Quran dan perlu kajian hadis. Makanya alhamdulillah di sini ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian fikih. Itu. Makanya janganlah kamu memakan harta sesama kamu, ya, dalam muamalah itu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Itu. Gak boleh. Kita boleh nggak jual beli? Boleh jual beli. Tapi jual beli itu antara minggu. Jadi sama-sama rela, rodi, sama-sama rela. Saya membeli sapi, ya kan, di musim kurban, membeli sapi sama Haji Rahman, ya, itu harus rela sama rela. Harganya berapa, ya kan? Udah deal, oke. Jangan dia maksa, nggak mau. Ustaz harus beli kambing saya, gitu. Kalau enggak nanti saya ancam, ya kan?
nggak boleh daging kambing. Itu nggak rela, saya diancam gitu. Harus akhirnya saya beli sama dia karena saya takut. Nggak boleh. Atau membeli apapun nggak boleh. Membeli rumah, membeli tanah, kalau ada ancaman nggak rela, nggak ikhlas, berarti dia memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, haram berarti. Maka dalam jual beli ada aturannya. Nggak ada dalam Al-Quran secara detail aturan jual beli, cuma secara global. Hendaklah kamu jual beli harus sesama mereka, harus dengan cara suka sama suka, tidak boleh ada paksaan. Detailnya di mana? Ada di hadis Nabi. Ya, hadis Nabi nanti dijelaskan lagi oleh para ulama. Detail lagi. Maka muncul kita bikin jual beli, sewa, ya kan? Gitu. Ada nanti lagi kredit, ya kan? Gitu. Kredit motor, kredit rumah. Masalah kredit ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Kalau ngurusin hidup terlalu detail, Al-Quran itu akan dibuat enggak. Maka fungsi Nabi diutus untuk menjelaskan, ya, menjelaskan isi daripada Al-Quran. Ya, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Ibrahim, ya, ada. Makanya yang keempat isi dari Al-Quran lagi kisah. Yang kelima, ya, yang kelima itu adalah janji dan ancaman. Nah, sampai sini paham ya? Jadi Al-Quran itu isinya akidah, ibadah, muamalah, kisah, janji dan ancaman. Ada janji dan ancaman dalam Al-Quran, ya kan? Dia nanti akan diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah di dunia. Dan nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Dan barang siapa kafir, innalladzina kafaru, ya kan? Ya kan? Innalladzina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha. Sebenarnya orang-orang yang kafir, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu janji dan ancaman. Beriman surga, kafir neraka. Itu nanti kita tinggal pilih jalan yang mana. Ya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafatul majlis. Ya, mudah-mudahan Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.